beserta jamaah perangkat haul Pondok Ploso sekalian ziarah aulia, ulama dan sulaha, termasuk beliau Pak Ustaz Agus juga biasa rutinan Muharraman berangkat tentunya ke Nganjuk. Mudah-mudahan perjalanannya lancar semua, selamat, tercapai semua maksud dan tujuan, hasil bermanfaat dan berkah tentunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al Mau'izatul Mu'minin dulu, halaman 13. Wa amma ajza'ul hayawanati fakismani. Monggo dibaca dulu seorang. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ajza'u hayawanati, anapun utawi piro-piro juznya hewan iku fakismani, ada dua panduman. Ahaduhuma utawi salah sijine ismani iku ma ajza'u iku ma perkara iku ta'u kang den tukel apa ma minhu saking hayawanati wa hukmuhu utawi ma yuqta'u minhu Hukum ma ya. jadi Wa hukmuhu utawi hukum ma. wa hukmuhu utawi hukume ma iku hukmul mayiti hukume mayit. Wa sya'ru utawi rambut iku la yang juzu ora najis opo asy'aru bil jazi kelawan tentuke al mauti lan mati. Wal almu utawi balung iku yang juzu najis opo al almu. Asani utawi kaping pindho iku ar-rutubatu piro-piro perkara Teles-teles mati mau. Jadi batu teles-teles. iku ar-rutubatu teles-teles al-kharijatu kang metu mimbatinihi saking jerone hewan. Fakulu utawi saben-saben perkara, fakulu ma utawi saben-saben perkara laisa kang ora ana apa ma iku mustahilan kang alih warna wala lahu lan ora ana aduwe ma Iku lahu kedue ma makorun utawi gon tetep nggih. makorun utawi gon tetep iku bahwa mau Tidak ada dari kabar mubadar bahwa mongkol bahwa mongko utawi ma bahwa mongko utawi ma
luh wal arqi. Catatan saya wal aroki, keringat. Wal arqi lan keringat, wal abi lan air liur, wal mukhati lan umbel, wa malan perkara iku lahu adwema makorun wa tetep Utawi makorun utawi wa tetep wa huwa wa hale utawi ma wa huwa hale utawi ma iku mustahilan mustahil khabar wa iku mustahilun kang ngalih warna fanajizun mongko najisun khabar wa ma iku fanajizun mongko najis ilama angin perkara wa utawi ma kang pakai kang izin ilama angin perkara wa kang utawi ma wa kang utawi ma iku maddatul hayawanati kang berarti hasil cetakan gitu. asale hewan Iku madatu hayawani asale hewan kalmani koyok mani wal baidi lan telur wal qawbu lan nanah wadamu lan darah wal qaybu wal qayhu lan nanah utawi nanah iku wadamu wadamu khabar iya itu wadamu lan getih terus wadamu lan getih warausu lan kotoran menungso wal baulu lan air seni iku al baulu lan air seni iku najisun najis wal baulu lan air seni iku najisun najis min hayawanati minal hayawanati saking hewan kulihas kabeh. Sampai nggak ya? Nggak sampai. Itu ini loh. Sedangkan anggota badan dari binatang terbagi menjadi dua. Pertama, anggota yang dipotong, hukumnya sebagaimana hukum bangkainya. Sedangkan bulu binatang hukumnya tidak najis, baik karena dipotong dan karena matinya binatang tersebut. Sedangkan tulang bangkai hukumnya najis. Kedua, benda basah yang keluar dari dalam tubuh, setiap benda basah tidak berubah warna dan tidak memiliki tempat menetap tertentu di dalam badan, hukumnya adalah suci seperti air mata, keringat, liur dan ingus. Sedang benda basah yang memiliki tempat menetap tertentu dan berubah warna, hukumnya najis kecuali benda yang akan menjadi makhluk bernyawa seperti sperma dan telur, nanah, darah, kotoran manusia dan air kencing. Semua binatang hukumnya najis. Masih najis ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi bid-darain ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'il. Wa amma ajza'ul hayawanati, adapun bagian-bagian tubuh dari binatang. Ini tertentu binatang ya. Kalau manusia berbeda. Pakismani secara hukum ada dua, terbagi dua. Ahaduha mayubta', salah satunya yaitu mayubta'u minhu, ma rupanya perkara yuqta'u yang terputus iyama minhu darinya hayawanat. Wa hukmuhu, adapun hukumnya mayubta' tadi
ya, kambing pincang karena kakinya apa? Ada yang terputus gitu, ditabrak motor terus dia terputus. Kalau yang putus kakinya insya Allah masih hidup tuh kambing ya, masih hidup nggak? Masih. Kalau terputus buntutnya masih hidup nggak? Masih. Kalau palanya yang putus, Mati. kok tiba-tiba kambing itu ditabrak motor terus kakinya ada yang putus. Kaki kambing itu namanya ajzaul hayawan. Apa boleh apa itu kakinya doang kita sok begitu, kan? Sayang kalau kita buang, hah? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Kalau mau ngesep ya kambingnya harus dipotong semuanya. Nanti kalau boleh kesian kambing itu. Kalau ada kambing pengen ngesep dipotong apanya? Kakinya yang kiri. Jadi bagian tubuh hewan kalau dia terputus, hewannya masih hidup, itu dihukumi mayit, dihukumi bangke dalam hal najisnya. Nah itu apa tadi? Wa hukmuhu hukmul, kecuali bulunya. Ini kayak seperti di bantal kita banyak bulu. Bulu apa itu? Yang miara kucing kan, bulu kucing ya. Ada yang miara kambing ini di dalam rumah ada. Umpama kok ada bulunya, yang tertinggal di kasur atau di bangku, dia tidak sama kaki tadi. Untuk bulu dihukumi suci. Tapi kalau anggota yang lain dihukumi wasya'ru layan jusu, tidak najis ia bulu, baik bil jaz, apa itu? Bil jazzi ya. Misalnya kita tertarik sama bulu kucing, terus kita cekris gitu bulunya, maka bulunya tidak apa? Tidak najis, walaupun dia termasuk ajzaul hayawan. Pengecualian bulu. Mungkin gara-gara, berarti bulu kambing najis nggak kalau kita cekris? Enggak. Mungkin karena nggak bisa disop itu kali ya, jadinya nggak najis ya. Kalau kaki kan bisa disop ya. Kuping bisa disop nggak? Bisa, enak. Kalau goyang. Tapi kalau bulu kan nggak bisa. Jadi mungkin gara-gara tidak bisa dimanfaatkan, maka dimanfaatkan mana dimakan gitu. Maka bulu binatang yang lepas itu dihukumi tidak najis. Bahkan wal mauti, andai kata ada kucing mati gitu ya, atau kambing mati, maka bulunya tidak apa? Tidak najis. Bagaimana dengan tulangnya? Kalau memang dia mati, wal azmu yanjusu, untuk tulang berbeda. Benar, mungkin karena tulang bisa buat apa? Sop itu makanya najis. Jadi bulunya enggak, tapi tulangnya apa? Nah, ya Allah. Itu kalau bapak-bapak yang merokok itu kan pakai cangklong. Nah itu dia cangklong. Ini cangklong apa ya? Tulang bukan? Kalau cangklong dari tulang itu gimana? Itu kan dari tulang. Ada. Najis gak? Hah? Nah. Tanya dulu sama tukang cangklong. Pak, ini waktu bikin cangklongnya ini tulangnya itu dari binatang yang, maaf ya, disembelih atau nemu bangkai terus dimanfaatin tulang, ada gitu. Sampai begitu nggak kita kalau beli cangklong nanya? Enggak ya, asal murah kita beli aja dah, nggak kita tanya lagi gimana proses awalnya kalau kita gitu ya.
cangklong ya, yang pakai cangklong. Tahu kalau yang dari gading itu mahal. Saya tanya, kalau gading gajah itu dan mahal pasti. Itu diambilnya waktu gajahnya, maaf ya, dipotong apa bangkai gajah? Maksudnya dipotong waktu dia masih hidup, diambil itunya saja, atau nunggu gajahnya mati terus diapain? Saya mau tanya itu mengenai gading gajah yang kalau dijadiin cangklong mahal banget. Kalau yang murah sih pasti bukan dari gajah, itu dari apa? Plastik. Pertanyaannya, berarti kan kalau kayak gading gajah itu ajzaul hayawanat, dia sejenis dengan tulang. Kalau dia mati, berarti kita ambil apanya? Tulangnya. Nah, tulang binatang yang mati itu dihukumi najis tadi. Ya, Masya Allah. Cangklong yang dari apa? Gading gajah. Mestinya najis. Baik diambil waktu dia masih hidup berarti dipotong. Karena kategorinya ajzaul hayawan. Makuti tadi kan. Atau dia mati dulu baru dia apa? Ambil. Yang boleh itu jildunnya. Apa jildun itu? Kulit. Itu pun setelah proses samak ya, ditimbang begitu. Pengecualian tulang. Maka mohon maaf ya, saya tidak sarankan memakai cangklong dari gading gajah. Pertama, status kesuciannya diragukan. Yang kedua, ongkoh mahal. Nah itu ya itu ongkoh, iya orang ada mungkin masa nggak tahu. Saya kira ya. Tapi kita buat gaya-gayaan. Emang ada perbedaan Pak? Cangklong dari gading gajah sama tulang sapi, emang ada perbedaan rasanya di rokok? Sama aja, sama-sama batuk kalau gitu sih. Pakai cangklong gajah, gading gajah batuk. Pakai cangklong apa itu? Sapi batuk, sama-sama batuk. Ya, nggak ada perbedaan. Mahal aja Bu. Ya pantesan mahal, orang gajah juga jarang. Asani, adapun yang kedua yaitu ar-rutubatullah. Ini menarik sekali. Orang awam itu mungkin karena saking tidak tahunya, apa saja yang keluar dari tubuh dihukumi najis. Saya mau bilang begini ya, saya tidak salahin juga sih kalau dia bilang najis. Seperti ini, saya mau tes ya Bu, menurut Ibu ingus najis nggak Bu? Ibu-ibu tuh ngomong Kayak pelan. masih ngambang itu berarti ragu ya. Ingus najis nggak? Upil sebetulnya dia najis. Ini kitabnya ada lagi yang satu lagi. Najis itu ada lughatan, ada istilahan. Apa? Ini buat menambahkan khazanah ilmu kita tentang najis. Najis lughatan itu kulluma apa? Yustakzar. Apa saja yang dianggap menjijikan itu najis. Ibu melihat bocah ingusnya meler, jijik nggak? Jangan ada angka 11 naik turun, angka 11 naik, jijik nggak? Kayak Imam.
karena dia jijik mestinya najis nggak? Najis, karena dia istiqdzar. Apa istiqdzar? Menjijikan. Dia kotoran. Tapi umpama itu bocah meler sholat terus sujud kena apa? Karpet. Apakah karpetnya najis? Tidak. Karena dalam fikih kita itu yang dipakai hukum bukan yang lughah tapi yang istilah. Nah, najis menurut istilah itu kullu mustaqdarin, apa itu? Yata'allaqu bi sihhatis shalah. Itu definisi yang paling mungkin ya cukup lengkap dan insya Allah nggak menimbulkan apa perdebatan. Apa saja yang menjijikkan dan itu mempengaruhi sah dan tidak sahnya salat, baru itu namanya najis. Nah, Imam Nawawi Al-Bandani nyebut ada 10 jenis najis yang memang dikategorikan mencegah sahnya salat. Ada 10. Nanti kalau kita pindah kitab ada pembahasan 10. Maka itu setiap cairan yang basah dari tubuh manusia tidak semua apa najis, walaupun semua rata-rata menjijikan, gitu. Jadi tidak semua yang menjijikan itu najis. Ingus menjijikan enggak, tapi tidak najis. Maka Syekh Jamaluddin menyebutkan kategorinya. Di antara yang najis itu ar-rutubatu al-kharijatu. Ar-rutubah itu maknanya teles-teles, sesuatu yang basah, al-kharijatu yang keluar, ia ar-rutubah min batinihi, dari dalam perutnya man, katakan seseorang. Nah, oleh Syekh Jamaluddin ini dikasih kriteria dulu, karena bagian yang basah, ya cairan yang basah di tubuh kita itu ada yang diproduksi secara spontan, tapi ada yang diproduksi tidak secara spontan, tapi dia ada terminalnya dulu. Konon, ini saya juga nggak tahu, pengantin baru itu katanya disuruh makan telur bebek. Itu untuk apa ya kira-kira ya? Mana pengantin baru? Katanya Ustaz Sarin, nah pengantin baru. Ya. Kenapa suruh makan telur bebek? Kenapa? Biar apa ya? Biar kuat kali. Itu kan pengaruhnya sama sperma. Sekarang saya tanya, ini jangan bilang porno ya, ini fikih Pak. Fikih itu emang harus begitu. Kalau kita maaf ya, makan telur bebeknya habis sisa nih, terus kita berhubungan ya Bu, ibu dah, santri pindah, terus pas orang laki keluar spermanya, apa yang keluar? Telur bebek? Hah? Tidak. Jadi telur bebek itu berproses dulu menjadi nutrisi, apalah itu urusannya dokter Boyke, saya udah tahu. Nanti dia menetap, ada namanya makar. Lah makornya sperma itu adanya di adla. Adla itu tulang ini nih yang di belakang ini. Tulang apa? Tulang geger itu apa namanya? Pokoknya tulang belakang. Jadi kalau ada orang kecelakaan kemudian patah bagian belakangnya, itu suka ada cairan keluar, yang cairan itu ternyata sperma. Makanya orang kalau, mohon maaf ya, menurut sebagian ulama fikih, kalau terjadi kasus tabrakan kemudian tulang belakangnya pecah keluar cairan itu, dia mandi wajib. Ini kesian banget ya. Ya keluarnya dari situ mandi wajib. Biasanya kan mandi wajib keluarnya udah lewat situ. Ya karena memang sperma keluar, walaupun keluarnya bukan ala sabilil muqtad, istilahnya kalau kita di kanan itu bilangnya bukan dari jalur yang biasa, karena sperma itu biasanya keluarnya dari jalur apa? Zakar kita, tapi ini keluarnya dari apa? Adla, tulang sulbi.
bukan tulang iga, bukan sulbi. Ya. Nah, ternyata di adla itu adalah makar, tempat menetapnya apa? Sperma. Makanya Ustadz Agus yang muda, ini saran dari Dokter Boyke, kalau mau kuat berhubungan sama istrinya harus sering push up supaya tulang belakangnya apa? Kuat, karena itu sarangnya apa? Sarangnya sperma, makar. Tapi aki-aki dulu buat Ustadz kagak push up, tapi dia macul. Oh iya. Nah, maculnya lebih dari Push up. Kira-kira ini saya ngomongnya ngarang nggak ya? Enggak. Enggak lah, orang saya udah praktekin. Push up ya sering, hasilnya ya pokoknya jos gitu aja. Fakuluma, maka ada pun tiap-tiap perkara laisa yang tidaklah iyama, yaitu mustahilah, sesuatu yang berubah warna, walalahu, dan tidak yaitu lahu baginya, kuluma makarun, ada pun tempat menetap, seumpama adla tadi, fahuwa, maka ada pun kuluma laisa mustahilan, yaitu tahirun, suci. Apa contohnya? Cairan yang keluar dari tubuh manusia yang dia bukan proses perubahan dan bukan juga yang memiliki tempat, kadamai, seperti apa? Air mata. Ayo kita teliti air mata kita. Air mata kita itu asalnya dari apa? Ya tidak ada asalnya, mungkin karena kita minum ya. Ya terus ada yang kita sebut air mata. Yang kedua, saya mau tanya, di mana tempat menetapnya air mata? Jangan bilang di mata, itu tempat keluarnya. Tempat apa ya, terminalnya air mata ada di mana? Gua kalau tahu enak tuh Pak. Kalau ada orang kerjanya nangis mulu, kita sebut di titik itu, nyuruh dokter supaya dia kagak nangis lagi. Ini mohon maaf ya, yang jadi bahasan kita, apakah air mata itu najis? Tidak. Walaupun dia keluar dari tubuh manusia, tapi kenapa dia tidak nangis? Karena dia, air mata, bukan perubahan wujud dari yang tadinya air apa begitu. Kecuali air mata orang itu tadinya aslinya adalah darah, kemudian berubah wujud jadi apa? Air mata, baru dia najis. Yang kedua, air mata itu nggak punya tempat apa? Menetap. Kalau nggak percaya nanti tanya sama dokter. Yang kedua, wal araq, apa araq? Keringat. Keringat itu yang sama air mata. Pokoknya orang kalau kecapean atau makan bakso sausnya sebotol, pasti nanti keluar apa itu? Apa keringat itu gara-gara makan saus? Saus berubah wujud jadi apa? Nggak mungkin. Terus ada yang tahu nggak di sini di mana tempat menetapnya keringat? Nggak kepikiran gitu ya selama ini. Kalau ada yang tahu keringat tempatnya di mana, kita sedot itu keringatnya supaya kita makan bakso nggak keluar kering, walaupun sausnya satu botol. Nyambung nggak ini? Nyambung nggak? Fokus masalah apa? Najis atau tidak? Najis. Wal lu'abi, apa lu'ab? Ludah. Lu'ab itu ludah. Ludah najis nggak? Alasan tidak najisnya apa? Dia bukan perubahan dari cairan tertentu. Satu, itu yang dikatakan tadi malaisa lahu mustahilan. Yang kedua, dia juga tidak punya tempat apa? Menetap. Di mana sumbernya ludah? Ada yang tahu? Mulut ya. Itu Ustadz, saya kalau puasa ngapa ludah mulu ya? Bener ya? Para ulama fikih mencari alasan ya, kenapa orang kalau puasa ngeludah mulu. Jawabannya satu, litulil apa? Muksi anil kalam,
Terus watulil muksi anil akli. Jadi orang itu kadang udah lama nggak makan, nggak lama ngomong, akhirnya jadi apa? Keluar itu dia punya, tapi yang paling pas itu yang lama nggak makan. Akhirnya mungkin ya ludahnya jadi apa? Produksinya meningkat. Saya kira masuk akal ya, Bapak lapar banget misalnya ya. Pak Ustaz Agus ini dikasih makan nggak habis ngaji? Rasa ya. Misalnya ibu-ibu ada yang niatnya mau ngaji, saya pengen makan bakso. Tiba-tiba nih ntar baksonya udah dikeluarin dulu. Ini mohon maaf ya, ada Pak Kiai. Kata Pak Kiai, sebelum makan bakso saya mau ceramah dulu 2 jam misalnya. Tapi baksonya udah ditaruh di mana? Depan kita. Ibu yang dari rumah pengen makan bakso kan ngeliatin terus dia. Itu gara-gara ngeliatin akhirnya jadi apa itu? Keluar. Itu mungkin kali ya. Kalau ada orang itu ngiler, ngeces namanya gara-gara apa? Entar lain lagi kalau kita itu lama nggak makan atau pengen makan tapi tertahan gitu, akhirnya yang keluar malah apa? Air liur. Nah saya mau nanya makanya tadi, itu kalau orang ngidam juga begitu. Ini ilmiah apa enggak sih? Kalau orang ngidam katanya sering ludah, Bu, betul? Orang lagi jangan jauh nggak tahu ngidam. Bu, kenapa orang perempuan kalau ngidam sering ludah? Kenapa itu, Bu? Oh, karena mualnya saja. Saya nggak mau perpanjang karena nanti akan kemana-mana larinya. Karena ngidam ibu-ibu semuanya berbeda. Bini saya tuh waktu ngidam itu kalau melihat duit tuh muntah. Alhamdulillah selama hamil anak yang ketiga uang saya keren. Karena dia kalau melihat duit apa? Muntah. Boleh ya yang rencana mau nikah, doa saya punya doanya itu supaya pada waktu ngidam dia ngidamnya melihat duit mau. Insya Allah uang kita rada. Wah, yang kita ngeri tuh kalau ngidamnya orang perempuan melihat gituan yang muntah, wah parah itu. Wah itu menurut saya tersiksa orang lain. Ya silakan nanti kalau ada yang mau nyari doanya saya punya itu. Jangan salah doa, mungkin salah doa akhirnya melihat yang itu malah yang muntah. Melihat orang laki kue. Kalau bini saya melihat duit kue, Bu. Pas udah beranak, kuenya hilang, mintanya double. Ngidamnya 2 bulan yang kue, dia minta double akhirnya. Wal mukhatu apa mukhat? Wal mukhat itu apa? Ingus ya tadi. Najis nggak ingus? Najis nggak? Nggak najis. Kenapa tidak najis? Karena memang cairan itu bukan perubahan warna dan perubahan bentuk dari cairan yang lain. Ingus itu ya ingus aja udah keluar. Tahu di mana bertempatnya ingus? Jangan bilang di hidung. Itu pas keluar. Pusatnya ingus ada di mana? Coba. Lihat di Google itu, biasanya suka pada melihat Google. Dola. Jarang kalau kita mikirin gini-ginian nih kalau nggak ngaji. Iya. Ya. Ingus keluar, air mata keluar, ludah keluar. Pokoknya yang penting keluar gitu aja, kita nggak pikirin dari mana dia keluarnya. Ada yang tahu keluarnya dari mana? Ludah sama iler sama nggak, Bu? Tuh, Ibu main beda aja sih. Ini ngomongnya rada jorok tapi ilmiah. Ludah sama iler itu ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, al-ileru yanqasimu ila qismain. Nah, itu bahasa Arabnya. Apa?
Iler itu ada dua bagian. Maksudnya apa? Yang satu najis, yang satu tidak Kalau dia keluarnya dari area mulut, yang itu juga area keluarnya ludah, pastikan iler itu tidak najis. Maka bantal anak kita yang ada Pulau Sulawesi, yang ada Pulau Kalimantan, pastikan tidak najis itu. Karena apa? Saat anak kita tidur, mohon maaf ya, kan kepalanya lebih tinggi dari apa? Tubuhnya. Berarti cairan ilernya keluarannya dari sekitar mulut apa dalam perut? Ya kan kepalanya lebih tinggi. Nah itu keluarnya dari sekitar mulut. Makanya bantal anak-anak kita, mungkin bantal kita juga, ya bantal loh Bu, bukan bantal guling, bantal. Sebab kalau ada pulau di bantal guling ini kasusnya berbeda lagi. Nah, bantal yang dipakai itu tidak najis karena apa? Keluar ilernya dari sekitar mulut. Tapi kalau dia tidurnya tengkurap, mohon maaf, atau nggak pakai bantal, pasti kalau dia keluar iler, pasti ilernya apa? Najis. Kenapa ilernya najis? Nggak enak ya mau makan bakso ngomongin iler begini. Karena cairan ilernya itu bukan ludah biasa, dia keluarnya seperti muntah. Karena keluarnya dari apa? Dari makdan. Makdan itu apa ya? Perut itu, ada dari perut. Ya. Maka iler itu yang bau, yang keluar dari perut. Kalau yang dari mulut nggak bau. Nah ini walaupun agak jorok, tapi yang kita bahas semua cairan yang kita punya dan biasa keluar. Itu dulu dah. Sebelum kita ngomongin mohon maaf ya najis anjing, najis babi, itu mah kejauhan dah. Kita ngomongin cairan-cairan yang keluar dalam tubuh, ya, terutama yang dari sekitar mulut, hidung. Nah kalau kuping itu keluar apa tuh? Mohon maaf, cairan apa? Congeng. Najis nggak Bu? Gampang ngukumin najisnya. Dia istihalah atau tidak? Buat patokan hukum ya. Istihalah atau tidak? Cairan itu perubahan dari apa? Kalau dia perubahan dari darah, pasti dia najis. Walaupun darah itu kan, mohon maaf ya, tidak selalu merah, ya kan? Seperti nanah itu kan aslinya darah, cuma sudah berubah jadi nanah itu warnanya kuning, dan itu najis. Pertanyaannya kalau dari kuping itu najis nggak? Kalau saya mohon maaf ya, agak ragu mengenai cairan yang dari kuping. Karena saya agak ragunya jangan-jangan dia perubahan dari darah terus keluar ke kuping tapi warnanya dalam bentuk warna kuning dan itu aromanya tidak enak banget. Karena dia kena penyakit. Kan yang keluar cairan dari telinga itu kan berarti dia lagi sakit kan? Coba Pak colek telinganya keluar enggak? Yang kuning-kuning keluar enggak? Tidak, berarti memang lagi sehat. Ya Allah, jangan dibayangin ntar kalau pas lagi makan bakso itu ya, yang kayak gitu. Wa ma adapun perkara lahu yang yaitu baginya maqarrun adapun tempat menetap, wa huwa hal keadaan adapun ma yaitu mustahilun berubah bentuk apa warna yaitu panajisun hukumnya illa ma kecuali perkara huwa yang adapun ma yaitu madatul hayawani bahan pokoknya. Madah itu bahan pokok. Saya keluar dikit dari pembahasan ini gara-gara ketemu kalimat madah ini, khususnya buat para khotib ini ya, yang biasa khotib Jumat. Ada kajian tentang madatul apa? Kalimat. Rukun khutbah itu kan yang pertama apa? Hamdalah ya. Hamdalah itu dibacanya ketika khutbah pertama dan khutbah kedua. Pertanyaannya, ketika kita hamdalah kan berarti bilangnya apa? Alhamdulillah.
alhamdulillah. Boleh nggak kita ganti misalnya hamdalah kita alhamdulillahirrahman misalnya gitu, boleh nggak? Hah? Jadi kalimat Allahnya kita ganti apa? Alhamdulillahirrahman, boleh nggak? Nggak boleh, karena persyaratan hamdalah di dalam rukun khutbah itu madatul kalimatnya. Jadi Allah tidak boleh diganti lagi kalimat, karena itu udah madahnya begitu, pokoknya begitu. Nah, alhamdulillah boleh dirubah, yang penting masih madah. Contoh begini, ada orang tidak baca alhamdulillah, tapi dia bilang innal hamdalillah, itu sah karena masih ada kalimat apanya? Madahnya alhamdulillah masih ada. Seperti itu. Atau hamdan wa syukran lillah, itu juga sah. Kalau ada khotib gaya khutbahnya itu tidak menggunakan alhamdulillah, tapi dia bilang apa? Hamdan wa syukran lillah. Sah nggak hamdalah kayak gitu? Sah, karena masih madatul hamdi dan madatullah. Itu harga mati, jangan dirubah. Walaupun Bapak belum pernah jadi khotib, tapi tolong Pak, mohon maaf, kalau ada khotib terutama yang masih muda, tolong diawasi betul Pak, jangan-jangan dia nggak paham rukun khutbah. Satu, rukun khutbah yang kedua itu sholawat kepada Nabi. Untuk sholawat kepada Nabi itu tidak pakai madah. Maksudnya apa? Kalimat kita kalau baca sholawat itu bilangnya apa? Allahumma sholli alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Nah, apakah dia harus pakai kalimat Muhammad? Tidak. Boleh diganti dengan Ahmad. Boleh diganti dengan tanpa menyebut nama Muhammad, tapi maksudnya itu. Misalnya begini, wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu basyiran wa naziran. Itu sudah cukup. Karena man yang dimaksud itu adalah Nabi. Karena persyaratan khutbah yang kedua salawat kepada Nabi, yang madah itu yang salawatnya, tapi Nabi Muhammadnya tidak madah. Tidak harus menggunakan huruf pokok. Nah, salawatnya apa? Boleh wassalatu wassalamu, boleh usolli, boleh apa? Salatan daimatan, itu boleh. Yang penting masih ada apa? Madah salawatnya. Nah, itu dulu. Terus yang ketiga, ini tiga saja ya. Rukun khutbah yang ketiga tausiah. Apa? Tausiah. Untuk tausiah bittaqwa tidak harus ada kalimat usikum, karena nggak pakai madah. Misalnya usikum wa nafsi bittaqwa, nggak ada gituannya. Terus dia pakai apa? Dia pakai anjuran saja. Misalnya begitu. Hadirin sekalian, mudah-mudahan semuanya misalnya memiliki semangat untuk menjauhkan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, semangat untuk mengerjakan apa? Perintah Allah. Perintah. Itu kalimat itu sudah menggantikan tausiah. Kenapa? Dalam kalimat itu sudah ada anjuran. Anjuran apa? Yang terakhir doa. Doa yang kita baca harus di khutbah terakhir itu harus doa yang bersifat ukhrawi. Mohon maaf, ada momen-momen politik tertentu yang akhirnya dia baca doa, ternyata doanya tidak ukhrawi, itu tidak sah khutbahnya. Karena doa seorang khatib itu di doa terakhir yang menjadi rukun khutbah harus doa yang bersifat ukhrawi. Bisa Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, bisa Allahumma izzal Islam, dan seterusnya. Yang penting orientasi doanya untuk apa? Akhirat. Nah, saya tanya, sperma itu udah kita bahas tadi, dan telur itu kan bahan bakunya. Kalau sperma bahan bakunya orang, kalau telur bahan bakunya apa? Hewan.
Aslinya apa telur itu? Sebelum jadi telur dia jadi apa dulu? Ya ada sesuatu darah apa, kemudian berubah jadi telur. Berarti dia istihalah, berubah bentuk. Mestinya, mohon maaf, telur itu najis. Karena sebelum menjadi telur dia tadinya jadi apa? Darah. Kemudian telur juga punya tempat, Pak. Oke. Kalau ada ayam jalannya udah payah tuh, jalan ayam perempuan udah ngegang begitu, itu kalau yang biasa miara ayam dia tahu pasti apa? Ayam mau bertelur, ditangkap tuh. Mohon maaf ya, kalau saya sih nggak, tapi berani tuh, apa dimasukin tangannya tuh ke dalam itunya ayam. Bener nih. Masukinnya pakai Ustaz Waluyo, pakai jempol apa pakai apa? Halus ayam. Belum pernah. Clicking ya. Ini Ustaz Waluyo berarti pengalaman. Itu dimasukin klinkingnya mentok apa? Saya tanya, mungkin nggak mendeteksi keberadaan telur itu masukkan kelingkingnya dari mulut ayam? Mungkin nggak? Kenapa? Jauhan. Karena kita bukan di jauhan. Karena kita tahu tempat telur bukan di leher, tapi di mana? Berarti telur itu mencukupi syarat mestinya najis. Karena dia istihalah dari apa? Dari darah, kemudian dia punya tempat. Tapi untuk telur dan sperma ini termasuk pengecualian. Kenapa? Dia bahan bakunya hewan, maka tidak najis. Sebab kalau telur najis, ayamnya juga kalau sperma itu najis, manusia juga bakal najis. Wala yufa'an syai'in min hadhihi najasah qaliliha wa kathiriha. Kita akan lanjut nanti di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Bapak? Terus karena makan sate babi ada sambalnya, keringetan. Terus kita tersentuh keringet teman kita yang non muslim makan apa? Babi. Najis gak keringetnya orang habis makan sate babi? Najis gak? Tidak najis. Karena memang keringet itu tidak apa? Perubahan cairan. Wah ini jangan-jangan nih, maaf ya, gara-gara daging babi berubah jadi keringat. Tidak begitu. Walaupun keringat itu keluar dari orang non muslim, walaupun dia habis makan daging babi, tetap tidak najis ya. Nah untuk yang bagian bawah itu nggak usah dibahas lagi. Semua yang keluar dari bawah hukumnya apa? Apa aja? Dari pintu air depan maupun pintu air belakang itu dihukumi najis. Terus kalau makan nangka sama beton-betonnya, terus betonnya keluar besok pagi, najis nggak? Cuci. Nah itu bukan najis, muntanajis. Maka mengatakan benda itu najis sebetulnya majaz. Jadi al-a'yan itu hakikatnya tidak ada yang najis, gitu. Al-a'yan itu benda-benda apapun sejatinya tidak najis, cuman kena seperti itu. Nah ini ada guru kita, nanti tinggal ditambahin sama beliau ya, hal-hal yang kurang atau yang belum sempurna kita persilakan beliau. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuh huruf lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man ba'du. Semoga bermanfaat saja di khusus guru kita Kiai Abdullah Tempatan Jalan Timur, sehat walafiat dan ilmunya bermanfaat, sahabat baik, cukup majlis, kepadanya dan keluarga besarnya. Saudara sekalian, kalau berbicara masalah najis, kalau najis zahiriyah itu masih gampang kita neko, kita lihat asbabnya. Artinya zahirnya kita lihat, bisa kita katakan najis dan tidaknya setelah kita lihat zahirnya. Yang paling susah membahas najis batin, ya.
najis batin ini nggak ada yang tahu kecuali pribadinya yang tahu masing-masing. Yang dikatakan sifatun mazmumah, sifat-sifat yang tercela itu mengandung najis, cuman nggak zahir seperti najis yang tadi kita ngaji. Satu contoh kata Nabi, ya, wahsyul kalam, ucapan jorok itu najis. Ya, likulli syai'in najasun wa najasul fami fuhsyul kalam. Satu benda itu kadang-kadang mengandung najis, tapi najisnya mulut kita ngucapin hal yang tidak baik, ini termasuk najis. Dan itu kadang-kadang kita nggak sadar. Kita lagi marah-marah, kadang-kadang semua kebun binatang di absen, ya kan? Itu najis nggak tuh? Najis, cuma nggak seperti najis tadi. Dan itu nyucinya bukan dengan apa, bukan dengan air. Keistimewaan kita dan kelebihan kita umat Nabi Muhammad, ya, sebanyak apapun ucapan fuhsyul kata jelek, nggak seperti patar umatnya Nabi Musa. Kalau umatnya Nabi Musa bohong, najis nggak tuh? Bohong najis, ya. Cuman beda dengan najis yang kelihatan tadi. Makanya untuk menghilangkan najis tersebut, syariatnya Nabi Musa, lidahnya harus dipotong. Itu syariat begitu. Nah kalau bukan ini berlaku untuk kita umat Nabi Muhammad, habis lidah kita. Berapa kali bohong? Banyak. Nah itu syariatnya. Makanya kita terkenal dalam Al-Quran umatan wasata, umat yang menengah, terlalu berat enggak, terlalu ringan juga enggak. Satu. Kemudian yang kedua katanya, kalau mata kita memandang hal yang bukan mahramnya, memandang yang halal katanya. Di ngadu ngadu sayangnya Musa, saya tadi ngadu perempuan cakep banget. Saya mau tanya nih mas, kalau ente ngadu perempuan cakep demen enggak? Demen. Ya sekarang sebaliknya, ibu-ibu demen nggak? Borak-borak. Kalau ada ibu-ibu nggak demen melihat laki-laki ganteng dan hormat, perlu diperiksa. Itu fitrahnya manusia, senang dengan barang-barang yang indah. Yang saya bicarakan syariatnya. Andaikan itu syariat berlaku pada zaman Nabi Musa, maka dia bertobat, matanya harus colok, dibutakin. Ya. Itu syariatnya Nabi Musa. Makanya kita beruntung dari umat Muhammad lagi, ma'alaikumsalam. Dalam berzina itu harus dipotong kemaluannya. Nah sekarang ada orang murtad, dia pengen tobat kepada Allah, dia harus bunuh diri. Itu syariatnya Nabi. Makanya kita termasuk umat Nabi Muhammad, umat yang diringankan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kajian-kajian tadi itu untuk menambahkan kesempurnaan kita ibadah. Dan nanti di akhir zaman banyak orang mau ibadah, ilmunya nggak dicari. Ini jangan dianggap remeh, sekarang dasar awalnya kita ibadah dari air, kan gitu. Dari istinja, dari kita tahu masalah najis. Sekarang itu semua nggak tahu bagaimana usaha ke atasnya. Nah, apalagi sekarang banyak orang mau tampilnya mau belajar kagak. Saya nggak jarang menegur khotib yang mereka itu kadang kelebihan ayat. Beberapa Ustaz saya tegur, tapi ada yang terima kasih Pak Ustaz, ada yang nambah. Nah, beda. Tanya wali, ada Ustaz, dia nggak baca wasiat takwa dan salawat. Yang pertama dia lupa takwanya, wasiat takwa itu. Yang kedua kan masalah salawat. Ya walaupun kalau makanya pertama suruh bawa baca salawat sah. Saya kasih tahu kajian kurang tuh. Itu saya tegur nggak ada orang, demi Allah nggak ada orang. Empat mata kita jaga kode etik. Semua dibalikin saya. Tadi saya nggak baca ayat, terus saya baca doa. Dan gue ngerti, gue lihat Ustaz mana ngandung doa, mana ayat. Tadi yang sering banyak orang baca di Innallaha ya'murukum. Dan katakum itu
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Itu kadang kita kasih tahu, walaupun itu bukan rukun, tapi kan demi kesempurnaan kita khotbah. Kalau yang terima dia kagak. Apalagi Ustaz, ya, dibaca ayat wa makana yu'adzibahum wa anta fihim wa makana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sayang Ustaz, lafzul jalalanya kurang. Wa makana Allahu yu'adzibahum ya wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah yang juga dalam membuka Quran. Nah ini kadang-kadang begini, kita mohon. Jadi persiapan mental khususnya peserta ilmu pada umumnya bisa kita tampil walaupun saya bukan orang pintar, saya nggak mengatakan saya pintar. Intinya kita persiapkan dulu gitu. Dan saya pernah berpesan juga kepada seorang ustadz saat hati-hati, jangan kau anggap mati itu jamaah yang hadir pada saat kita sholat Jumat. Mungkin salah satu jamaah yang lebih pintar dari kita. Dan kejadian itu dijadikan di mata publik. Selesai sholat Jumat dipanggil, kamu perlu belajar lagi yang benar ya gitu. Atau di situ ada anak kiai tinggalnya di permata. Nah, itu suatu kejadian, ini pengalaman. Jadi boleh dong berbagi pengalaman. Bukan berarti saya lebih pintar enggak. Kalau bukan kita enggak tegur, akhirnya kita rawatin kesalahan orang tadi. Kita tujuannya bukan nyalahin, ngebenerin, ya kan? Kalau makan dia terus baca itu selamanya dibaca belum ada yang benerin, akhirnya salah terus. Kemarin saya bilang ada ustaz di kampung sana keluar. Ya. Kalau saya salah, tolong Ustaz Abdul, kalau ucapan saya disalahin, ntar saya berantem Ustaz dulu. Dia baca surah Al-Hakumut Takasur. Itu juga soal Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakumut Takasur. Dia bilang itu alifnya, hamzahnya hamzah asli, hamzah fi'il, gitu dia. Ya, hamzah fi'il wal asli, bukan kotor, bukan. Bukan hamzah wasal kan? Bukan. Itu hamzah asli kalimat fi'il al-hayyan. Iya. Ya kan? Itu nggak boleh hilang. Nggak boleh hilang. Harus dibilang. Boleh diwasal tapi jangan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hakumut takasur. Tapi kalau makan di hati milhakumut nggak boleh. Nah berarti kurang. Hamzah fi'ilnya hilang. Nggak satu. Artinya itu kurang. Ngambek Ustaz. Terus ngambek aja kan. Saya kali itu ya. Saya bilang tadi Ustaz Abdul. Jadi saya ngaji dulu. Gitu loh. Beda-beda yang lain. Nah kalau makan ada fi'il amar, kalimat fi'il amar itu namanya hamzah qat'i. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal. Ya. Lagi saya baca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki. Ada orang dari Pondok Labu datang ke rumah saya. Ya saya terima kasih Ustaz, nanti salah kebacanya, bukan turji'i, irji'i. Iya lagi, kalau saya wakaf bacanya irji'i, tapi kalau makan diwasal turji'i. Waktu itu kalau makan kita terang semua istiqal. Itu mama saya baca ya ayuhan nafsul mutmainnah irji, itu jadi istiqal bulan. Tadi itu makan ihdinas shiratal mustaqim. Ya karena menjadikan istilah ihdinas shiratal mustaqim termasuk juga hamzah seperti itu saja. Maafin nih kalau makan saya salah. Nah, kalau makan saya salah kasih tahu, jangan diomongin, ajak ngomong. Ya, ini bukan kita menyalahkan demi kesempurnaan. Makanya kualitas Islam kesana itu bukan semakin mantap. Gitu. Yang kedua, maaf kali maaf. Sekarang ini kita jarang ngaji membahas masalah ahkam hukum. Ini hukum tadi. Ini sebetulnya namanya begini. Sekarang ini kebanyakan kita mendengarkan ceramah fadilah. Ya kan? Bukan nggak boleh, artinya apa? Hukumnya hilang, fadilahnya
maju, hukumnya nggak ada. Artinya sembarangan dalam saat mereka menyampaikan ceramahnya. Makanya pernah saya marah lagi nih. Jadi ada ustaz memelin iya kana budu wa iya kana apa namanya la abudu mata budu wala itu kadang-kadang udah berhenti, ya kan? Nggak mungkin terjadi kalimat tersebut. Yang saya khawatirkan dia permainkan Al-Quran itu ihtidat namanya. Jadi murtad. Orang awam dia diam aja. Kenapa? Emang dia menggelak tawanya yang diundang. Tapi hukumnya merubah Quran tersebut haram nggak? Haram. Itu yang saya maksud, itu maksudnya Pak. Kalau bukan bercanda, bercandalah kalimat-kalimat yang lain. Jangan ayat Al-Quran buat bercanda, ya kan? Takutnya nanti kita selaku khatib, selaku ustaz yang punya istihza itu jadi murtad. Bagaimana orang yang dengerin? Dah kelamaan ini aja dah. Apa? Hah? Gak apa-apa, lagi asik. Jadi kita mau nambahin. Jadi begini, intinya nih, tadi kita ngaji membahas masalah hadis dohir, ada yang najis mubalaghah, mukhaffafah. Sekarang ada najis yang hilang, hukumnya ada, prakteknya nggak ada, hilang. Najis mukhaffafah udah nggak ada, ya hukumnya ada, tapi prakteknya nggak ada. Najis mukhaffafah itu najisan bayi yang lahir sebelum masuk 2 tahun tetap minumannya air gitu kan ya, namanya najis mukhaffafah. Kalau sekarang bayi lahir minumnya apa? Makanya udah. Pokoknya makan dan minum selain daripada air susu ibu. Menurut Imam Syafi'i, nah ini lagi. Kalau kencingnya anak bayi perempuan itu terhitung najis mutawassithah. Ya, sama dengan najis orang dewasa. Dia belum minum apa-apa kecuali air susu ibunya. Menurut penelitian ulama, air kencing anak bayi perempuan lebih kental daripada anak laki-laki. Menurut ulama tuh hebatnya ulama ya. Ke situ diteliti tuh. Supaya apa? Supaya beliau itu apa yang diterangkan dapat ilmu sah ibadahnya. Kalau kita kan baru-baru kemarin ya bisa begitu lihat dulu siapa yang lahir. Jadi kalau makan bayi perempuan sama kencing babanya. Najisnya najis mutawassithah. Kalau yang laki-laki belum makan belum makan yang lain namanya mukhaffafah. Ada hukumnya tapi tidak ada. Dari ini aja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.